فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. 2 hari yang lalu kita telah meninggalkan hari-hari yang begitu istimewa. 10 hari pertama kita berlebaran, kita berkurban, kita berpuasa. Kemudian ada hari-hari tasyrik, di mana di hari itu kita diharamkan untuk berpuasa. Ini adalah karunia yang sangat besar bagi kita semua. Dan terkait salah satu faedah yang insyaallah bermanfaat, kenapa di hari tasyrik Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa dalam beragama ada aturannya. Dalam beribadah ada tata caranya, ada tuntunannya. Puasa salah satu ibadah yang begitu mulia, sampai di surga ada pintu khusus bagi orang yang ahli puasa, namanya Ar-Rayyan. Dimasuki hanya orang-orang yang ahli puasa. Tapi Allah haramkan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang mengada-ngada dalam agama, dalam ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada yang namanya ittiba, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, karena semuanya sudah diatur. Keliru ketika orang ditegur, misalnya diingatkan, akhi, ibadah ini tidak dibenarkan, ibadah ini keliru, tidak sesuai sunnah Rasul. Ketika dilarang, kemudian mengatakan, bukankah ibadah itu baik? Kenapa dilarang-larang? Memang ibadah itu baik, salah satu tujuan utama manusia diciptakan. Namun tidak semua yang baik benar, karena baik itu akan menjadi benar ketika sesuai dengan aturannya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala melarang berpuasa di hari tasyrik, padahal puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Ketika Allah melarang, nah kita harus patuhi. Ini salah satu contoh. Di antara faedah yang lain adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang berpuasa? Karena hari tasyrik adalah hadiah dan sambutan atau hidangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Bagi jamaah haji maupun bagi bukan jamaah haji. Bagi jamaah haji jelas ya, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari awal Zulhijjah, bahkan sebelum Zulhijjah, Dzulqa'dah sudah melakukan perjalanan jauh. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka wukuf. Perjalanan yang begitu berat, ibadah yang begitu agung.
Maka ketika sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, Allah berikan sambutannya, hidangannya kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Allah halalkan bagi mereka hewan-hewan ternak ya yang ada, kambing, sapi dan unta. Dan ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mulia, yang suka memuliakan tamu, tidak pernah membiarkan tamunya kelaparan atau kehausan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dengan hari tasyrik, Allah halalkan bagi mereka. Termasuk juga orang yang tidak berangkat haji, mereka sudah beribadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 mereka berpuasa, takbir, kurban, sholat dan lain sebagainya. Hari tasyrik juga hadiah bagi mereka. Ini sama seperti kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita di dunia, usia kita ibarat perjalanan. Perjalanan yang kita habiskan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Nabi SAW pernah diberikan permisalan. Beliau pernah bercerita, aku pernah bermimpi berbaring di sampingku ada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril alaihi salam duduk di samping kepala beliau, malaikat Mikail duduk di samping kaki beliau. Kemudian salah satu dari kedua malaikat ini berkata kepada temannya, tidak disebutkan siapa yang berkata, apakah Jibril atau Mikail, yang pasti salah satunya berkata kepada malaikat yang lain, idrib lahu mathalan, buatlah perumpamaan untuk dia, maksudnya untuk Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat satunya berkata kepada Nabi SAW, dengarkan dan fahami, isma' sami'at udhunak wa'qil aqalat qalbuk. Kemudian mulai malaikat itu menjelaskan, ada seorang raja yang dia punya negeri. Di negeri itu dia membangun sebuah rumah atau istana. Di istana itu dia hidangkan maidah, makanan-makanan yang begitu banyak, meja makan, hidangan buah-buahan, segala kenikmatan. Lalu raja itu meminta salah satu utusannya untuk memanggil warga. Panggillah warga untuk datang ke istana raja, kemudian menyantap hidangan yang sudah disiapkan raja. Maka di antara mereka yang dipanggil dan diundang, ada yang memenuhi panggilan, ada yang tidak mau memenuhi panggilan. Yang memenuhi panggilan akan masuk ke istana Allah SWT, istana raja, kemudian makan dari hidangan yang disiapkan. Nah, kata malaikat, raja ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri ini adalah negeri Islam. Rumahnya atau istananya adalah surganya. Sedangkan utusannya adalah engkau. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta engkau untuk seru hamba-hambanya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke surganya. Nabi SAW menyuruh kita, kemari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bertauhid, tinggalkan syirik, makan yang halal, jauhkan yang haram, kerjakan yang wajib, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memenuhi panggilan Rasulullah SAW, dialah yang akan masuk Islam. Siapa yang masuk Islam, dialah yang akan masuk surga. Dan siapa yang masuk surga, dialah yang akan makan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan. Jadi sedikit faidah momen hari tasyrik yang kemarin kita lewati. Dan perlu diingatkan bahwasanya satu bulan full Dzulhijjah adalah bulan haram. Setelah Dzulhijjah ada Muharram. 3 bulan haram yang berurutan, kita diperintah untuk memperbanyak beribadah, kemudian menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulan-bulan yang mulia.
sehingga kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebagai pembukaan ya. Kita lanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Umdatul Ahkam beserta penjelasan yang kita nukil dari kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam. Kemarin sempat kita bacakan hadis yang ke-15 namun tidak sempurna pemaknaannya. Kita bacakan kembali. An Abi Qatadah Al-Harithi Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala' bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Dari Abu Qatadah Al-Harits Ibn Rib'i, sahabat Ansar, semoga Allah meridai beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi." Hadis sebelumnya atau beberapa hadis sebelumnya, kalau hadis sebelum ini kaitannya tentang larangan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat, dan kita sebutkan beberapa rinciannya ya, terkait apabila seseorang buang hajat di dalam bangunan ya, yang sebagian ulama membolehkan ya, tapi kalau di luar bangunan outdoor gitu maka dilarang menghadap atau membelakangi kiblat sebagai bentuk kombinasi dari dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu melarang, yang satu menunjukkan Nabi sendiri pernah membelakangi Ka'bah dengan menghadap Syam. Dikombinasikan dua hadis ini, kemudian disimpulkan bahwa larangan ini ya akan tegas ketika seseorang buang hajat di luar bangunan. Namun apabila di dalam bangunan, sebagian ulama membolehkan, namun jelas yang terbaik baik di luar maupun di dalam bangunan seseorang tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, sebelum itu hadis tentang memuliakan tangan kanan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai sendal memulai dengan yang kanan, ketika menyisir rambut memulai dengan yang kanan, ya, masuk masjid dan lain sebagainya. Nah, di sini disinggung kembali, kata beliau, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih. Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, saat dia buang air kencing. Ya. Saat dia buang air kecil, saat kencing, Nabi SAW melarang seseorang memegang kemaluannya. Dan ini khususnya bagi laki-laki. Ya, memang kadang-kadang perlu memegang kemaluan saat buang air kecil. Kata beliau, yashmalu hadzal hadits syarif ala thalathi jumal. Ada 3 wasiat ya, 3 potongan yang terkandung dalam hadis ini. Minan nasaihil ghaliyati wal fawaidits tsaminah, dari nasihat yang mahal dan faidah-faidah yang berharga. Allati tuhazzibul insan, yang memang mendidik diri seorang manusia terkait adabnya. Wa tujannibuhul aqdar wal adrar wal amrad, ya, meminta manusia atau seseorang menjauhi segala bentuk kotoran atau mara bahaya atau penyakit. Di antara ikhtiarnya adalah wasiat yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, fal ula wa tsaniyah alla yamassa dzakarahu hala bauli. Potongan pertama dan kedua terkait tidak boleh memegang kemaluan saat kencing dengan tangan kanan. Wala yuzilun najasata minal qubuli awid duburi biyaminih. Ini diambil dari potongan kedua. Nabi mengatakan wala yatamassah minal khala' biyaminih. Jangan membersihkan kemaluan dari kotoran dengan tangan kanan. Jadi jangan memegang dengan tangan kanan, jangan juga, mohon maaf, cebok dengan tangan kanan. Baik cebok dari buang air kecil maupun dari buang air besar. Li'anna al-yad al-yumna u'iddat lil asya'it thayyibah. Karena tangan kanan untuk hal-hal yang baik, yang dimuliakan.
wa mubasyaratil asya'il marghubi fiha. Dipakai untuk menyentuh hal-hal yang memang disukai, kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum. Fa idza basyaratin najasati wa talawathat thumma basyaratit ta'ama wasyaraba wal musafahata wa ghaira dzalika karihathu. Tangan kanan biasa digunakan untuk hal-hal yang kita sukai, makan, minum. Ketika kita gunakan untuk, kata beliau, ketika kita gunakan untuk memegang kemaluan atau untuk cebok, setelah itu kita makan dengan tangan kanan, minum atau bersalaman, nah ini ya hikmahnya kenapa dilarang. Akan menularkan kotoran, penyakit dan lain sebagainya. Tidak sopan, ya, tidak sopan atau tidak beradab. Nah, di sini kaitannya tentang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, sehingga kita ketahui bahwasanya tidak diperbolehkan. Namun ya, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam hadis ini menjelaskan tentang larangan menyentuh tangan kanan diikat dengan kondisi wa huwa yabul, kata Nabi, saat buang air kecil. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana kalau di luar kondisi buang air kecil, boleh tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan? Contohnya misalnya, mohon maaf, saat berhubungan suami istri misalnya, atau dalam kondisi-kondisi yang lain. Maka banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa karena Nabi SAW mengikatnya dengan kondisi saat kencing, saat buang air kecil, sehingga bisa difahami maknanya di luar kondisi itu secara asal diperbolehkan. Secara asal diperbolehkan. Kenapa? Karena saat buang air kecil dengan di luar itu bisa berbeda. Saat buang air kecil dikhawatirkan ada sisa-sisa air kencing yang menyentuh tangan kanan kita. Namun di kondisi yang lain bisa saja masih dalam kondisi bersih dan lain sebagainya. Yang kami bicarakan adalah hukumnya, ya. Menyentuh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat buang air kecil, ya, pun hukumnya tidak sampai haram. Ada memang di antara ulama yang meyakini hukumnya haram, seperti mereka yang bermadzhab selalu berpegangan dengan zahir hadis, yaitu mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah selalu berpegangan dengan zahir hadis. Zahir hadisnya Nabi melarang, larangan pada asalnya adalah haram, sehingga mereka mengatakan haram menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, dari mulai Syafi'iyah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya hanya sebatas makruh saja. Ya, hanya sebatas makruh. Di antara alasannya adalah karena hal ini kaitannya dengan adab. Ya, biasanya hal-hal yang kaitannya dengan adab tidak sampai pada larang-larangannya tidak sampai pada hal yang haram. Lebih maksimal hanya sampai pada makruh. Meskipun beberapa kondisi bisa sampai pada hal yang haram. Ya, namun secara umum kata Imam Nawawi rahimahullah, hal-hal yang kaitannya dengan adab, ya, bisa dikatakan larangan-larangan yang terkandung di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dibawa atau diarahkan kepada hukum makruh, tidak hukum haram. Di antara alasan keduanya adalah Nabi SAW pernah mengatakan sendiri bahwasanya terkait tentang kemaluan, innama hiya bid'atun mink, bahwasanya kemaluan itu juga dari bagian dari tubuh kita. Nah, sehingga pada dasarnya tidak apa-apa seseorang menyentuh kemaluan, hanya saja tadi akan makruh saat kondisi buang air kecil, ya. Namun di luar kondisi buang air kecil bisa saja menjadi mubah, tidak masalah. Tapi kalau kita tahu betul bahwa kemaluannya sedang kotor, meskipun di luar kondisi buang air kecil, maka lebih baik tidak menyentuhnya dengan tangan kanan. Karena tadi kaitannya dengan adab dan kemuliaan. Kita memuliakan tangan kanan kita, ya. Nah, tadi kita sebutkan kata Syekh, ya, tangan kanan itu sering dipakai untuk hal-hal yang kita sukai, dari makan, minum, salaman dan lain sebagainya, sehingga seakan-akan tidak pantas kalau kita gunakan untuk memegang kemaluan. Watsalitsah, adapun potongan yang ketiga atau faidah yang ketiga, an-nahyu 'anit tanaffusi
fil ina. Larangan bernafas pada bejana atau tempat alat wadah untuk minum. Diambil dari potongan yang terakhir. Nabi SAW mengatakan wala yatanaffas fil ina alladhi yushrabu minhu. Yang ina ini digunakan untuk minum. Lima fi dzalika minal adhraril katsirah. Karena jelas ya, juga menimbulkan bahaya yang banyak. Di antara alasannya disebutkan allati minha takrihuhu lisyaribi ba'dah. Beberapa kondisi kadang-kadang kita minum dari satu gelas kemudian bergantian sehingga ketika kita minum kemudian kita bernafas dalam bejana tersebut, dalam gelas misalnya atau dalam mangkuk tersebut dipakai oleh orang lain, merasa jijik ya. Tapi kalau misalnya kita berusaha menjaga adab, Nabi SAW mengatakan jangan bernafas dalam minuman ya, dalam saat bejana, itu agar orang yang kalau memang gelas ini akan dipakai oleh orang lain gantian, air minumnya barengan, maka orang lain tidak merasa jijik ya. Dan kita sering ya seperti itu ya, ketika memang tidak ada gelas lain ya. Kalau ada gelas lain, alhamdulillah bisa minum sendiri-sendiri. Tapi ketika gelasnya cuma satu, barengan, kita jaga adab. Nabi SAW pun pernah, ya, ada air susu yang ditaruh dalam bejana atau dalam wadah, kemudian diminumkan oleh sahabatnya. Nabi SAW bergilir. Ya, waktu itu Nabi SAW melihat sahabat Abu Hurairah yang kelaparan, hampir pingsan, mengikat perutnya dengan batu. Karena beliau termasuk sahabat yang tidak mampu, ya, kekurangan. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian keluar air susu dari jari jemari Rasulullah SAW. Ini salah satu mukjizat beliau. Kemudian diwadahi dengan bejana. Subhanallah, ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya, Abu Hurairah duduk di sebelah kiri, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya duduk di sekitarnya. Ternyata Nabi SAW memulai memberikan minuman ini dari sebelah kanan. Nah, ini salah satu faedah juga yang kaitannya dengan hal ini ya. Memulai dengan yang kanan. Ketika kita mau salaman, ada di halaqah, di perkumpulan atau datang nongkrong juga sama ya. Salaman mulai dari kanan ya. Karena itu hal yang baik, dimulai dari yang kanan. Nabi SAW ketika memberikan air susu yang dalam bejana tadi, yang keluar dari jari jemari beliau berikan ke kanan dulu. Padahal yang dipanggil sebelumnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, yang kelaparan. Nah, tapi memang sahabat-sahabat Abu Hurairah banyak juga ahlus suffah yang sama juga kelaparan dan lain sebagainya. Maka diberikan minum sampai Abu Hurairah merasa khawatir, takut enggak kebagian. Ya, padahal cuman satu bejana saja. Ahlus suffah jumlahnya banyak, puluhan sampai puluhan. Ya. Maka diminumkan, subhanallah, mukjizat Nabi SAW lagi, air susunya enggak habis-habis. Sampai datang gilirannya Abu Hurairah dipersilahkan oleh Nabi untuk minum. Minum wahai Abu Hurairah. Dari bejana yang satu, bareng-bareng. Nah, ini diantara adabnya. Ketika minum bareng-bareng, Nabi SAW mengatakan wala yatanaffas fil ina. Meskipun ketika minum sendiri pun juga sama, ya. Karena nanti kita sebutkan hikmah yang kedua, yang lainnya. Kalau yang pertama ini terkait tentang kalau orang lain minum setelah kita merasa jijik gitu ya. Nah, kemudian setelah Abu Hurairah minum, Abu Hurairah cukup kenyang karena susunya tidak habis-habis. Nabi SAW minta untuk Abu Hurairah minum lagi, disuruh minum terus. Udah selesai, udah kenyang, disuruh Nabi minum lagi sampai benar-benar kenyang. Tidak kuat, Abu Hurairah bilang Rasulullah tidak kuat. Barulah Rasulullah SAW minum, kemudian habis susu yang keluar dari jari jemari beliau. Ini kondisi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa sebenarnya tidak masalah kalau kita minum dari satu gelas bersama-sama, dan tentu tetap menjaga adab, ya, tetap menjaga adab. Faidah yang kedua yaitu kaitannya dengan tadi penyakit kuman. Ya. Kata beliau, kama annahu qad yakhruju min anfihi ba'dul amradil lati tulawwithul ma'a fatanqulu ma'ahu al-adwa idza kana syaribul mutanaffisu maridan. Bisa saja, ini hikmah yang kedua. Ketika seseorang bernafas dalam bejana, dia akan mengeluarkan penyakit dari hidung dia
Bahkan kalau tidak sakit pun bisa saja tetap keluarkan racun. Ya, kita pernah belajar dulu waktu SD, orang kalau menghirup, yang dihirup apa? Oksigen, ya, O2 gitu ya. Ketika mengeluarkan, yang keluar karbon dioksida, ya, CO2 gitu ya, kalau tidak salah. Ya, yang karbon dioksida ini racun, ya, harus jangan dihirup. Bagaimana kalau seseorang bernafas dalam bejana, maka bejananya akan terkontaminasi oleh racun yang keluar. Apalagi kalau yang minum lagi sakit, ya, lagi sakit, demam, flu, ingusan lagi misalnya. Naudzubillah. Ya. Kan lebih repot lagi ya. Sudah jijik plus penyakitnya menular, naudzubillah. Nah, ini adabnya, ya. Sehingga seseorang jangan bernafas dalam bejana. Wa qad yahsulu min at-tanaffusi hala syurbi dararun 'ala syarib. Nah, ini faedah yang ketiga. Ya, meskipun orang minum sendirian pun juga jangan bernafas. Tadi kalau minumnya bareng-bareng bisa menular, kalau minumnya sendiri pun berbahaya bagi diri sendiri ketika dia nanti minum lagi. Ya. Minum yang pertama dia minum masuk perut, kemudian dia bernafas, setelah itu ditinggalkan. Otomatis minuman tersebut sudah terkena racun dari tiupan nafas dia. Sehingga ketika dia minum lagi untuk diri sendiri membahayakan dirinya, ya. Untuk ala syaribi nafsih, kepada si peminum sendiri. Hina ma yadkhulun nafasu al-ma'a wa yakhruju minhu. Wasyari'u la ya'muru illa bima fihi al-khairu was-salah. Dan ini salah satu, ya, kebenaran syariat Islam, ya, bahwasanya kita iman, kita yakini bahwa semua yang Allah dan Rasulnya ajarkan, baik larangan maupun perintah, pasti ada maslahat yang tersembunyi di baliknya, ya. Meskipun mungkin, ya, kita tahu, ya, tentang racunnya tiupan yang keluar dari nafas kita, kotoran dan lain sebagainya, setelah mungkin beberapa tahun berikutnya, setelah Nabi SAW sampaikan ini, ya, kemudian membuat kita tambah yakin bahwa agama Islam ini memang agama yang penuh dengan maslahat, agama yang benar. Padahal di zaman beliau belum ada alat-alat, ya, yang canggih untuk meneliti hal-hal demikian. Wala yanha illa amma fihi ad-darar wal fasad. Tidaklah syariat melarang kecuali hal-hal yang di dalamnya ada bahaya dan mafsadatnya. Bahaya dan mafsadatnya. Sedikit kami singgung tambahan, yaitu kaitannya tentang meniup makanan. Ya. Karena juga kaitan dengan hal ini adalah meniup makanan, tidak bernafas, dan tidak juga meniup makanan ketika makanan kita panas. Ya. Orang itu biasanya kalau makan terlalu panas tidak kuat, ya, kecuali memang makanan-makanan yang enak dimakan panas. Tapi tetap, ya, ada satu larangan, ya, seseorang tidak makan dari makanan yang panas, karena makanan yang panas itu tidak berkah. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan kalau tidak salah Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim, abridu at-ta'am al-hara fa inna at-ta'am al-hara ghairu dzi barakah. Dinginkanlah makanan yang panas, karena makanan yang panas itu tidak berkah. Itu yang pertama, dari sisi agama tidak berkah. Yang kedua, memang tidak sehat. Terus gimana kalau makan bakso misalnya? Kalau dingin tidak enak. Makan mie instan, mie kuah, soto, ya, dingin enak. Ya bukan dingin, seenggaknya hangat, ya. Suhu yang tetap nikmat dimakan, tapi aman juga untuk diri kita, untuk lidah kita. Yang kedua, memang berbahaya ketika makan terlalu panas, ya, atau sesuatu yang terlalu dingin. Ya biasanya setiap yang berlebihan berbahaya. Nah, ketika kita butuh makanan untuk tidak panas, ya, jadi kita perlu menunggu untuk dingin. Kadang-kadang kondisinya kita butuh untuk makan cepat-cepat misalnya, ya, mungkin waktunya sempit atau bagaimana, sehingga memaksa kita untuk meniup makanan. Nah, ini juga dilarang oleh Nabi
alaihi wasallam. Ketika Nabi melarang bernafas dalam bejana, meniup pun ya, meniup dengan tiupan pun dilarang. Kadang-kadang kita kalau nyuapin anak misalnya ya, makanannya terlalu panas baru matang, anak udah kelaparan misalnya, atau kita pengen cepet-cepet, ya udah ditiup. Nah, ini lebih baik dihindari. Kenapa kita katakan lebih baik? Karena kalau secara agama, hal-hal yang kaitannya adab tadi kita sebutkan, larangan-larangan, kesimpulan hukumnya apa? Makruh, tidak sampai haram. Artinya dari secara agama boleh-boleh saja. Ya, sehingga kalau misalnya seseorang dalam kondisi mendesak harus meniup makanan tadi, ya dia tidak berdosa. Tapi dari sisi kesehatan jelas berbahaya. Ya, dari sisi kesehatan jelas berbahaya. Ya, kalau bisa punya kipas, ya pakai kipas tangan atau kipas elektrik, ya, lebih ringan ya. Terus kipasnya juga yang bersih ya. Kalau kipasnya kotor sama aja bohong ya. Tambah berbahaya. Baik, ini kaitan dengan hadis yang ke-15. Selanjutnya kita berpindah ke hadis yang ke-16, karena dari penjelasan Syekh yang tadi yang belum kita baca sudah kita sampaikan kesimpulannya terkait tadi hukumnya haram atau makruh, kemudian apa saja faedah yang diambil dari hadis tadi. Hadis yang ke-16 berbunyi, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfayn fagharaza fi kulli qabrin wahidah faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Ini salah satu kisah yang masyhur di kalangan kaum muslimin ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Nabi SAW melewati dua kuburan ya, dua kuburan. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, dan ketika Nabi jalan ini melewati dua kuburan ini ada sahabat-sahabat yang lainnya ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan Rasulullah SAW bahwa penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Ini salah satu hal yang gaib, keistimewaan yang juga sebenarnya Nabi tidak tahu hal yang gaib dan tidak boleh mengaku-ngaku hal yang gaib kecuali memang yang hanya Allah, hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Jadi di antara yang Allah perlihatkan hal ini. Tapi kalau takdir, Nabi SAW tidak tahu takdir, ya, tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Nabi mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair, wa ma massani as-su'. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, kalau aku tahu hal yang gaib, ya, pasti aku bisa banyak harta, kaya sekali. Kemudian aku akan terjauh dari seluruh macam keburukan. Tapi buktinya Nabi SAW kadang kekurangan, Nabi SAW kadang terkena musibah, terkena bala dan lain sebagainya ya, bisa saja Nabi SAW saat perang terkena panah ya. Sehingga Nabi saja tidak boleh mengaku hal yang gaib, apalagi selain Nabi SAW. Anehnya tetap ada yang datang ke orang yang dibilang orang pintar ya. Kehilangan barang, datang ke orang pintar tanya. Meskipun mungkin yang bikin bingung, kok meskipun kadang-kadang ketemu dan jawabannya benar ya, kalau benar berarti syaitan yang mencuri kabar dari langit. Jadi syaitan di antara kerjaan mereka itu sunggih-sunggihan ya, atau mereka intinya ulung-ulungan atau apa bagaimana istilahnya ya, naik ke langit untuk mencuri kabar-kabar dari langit, kemudian dibocorkan kepada orang-orang tadi ya, yang syaitan-syaitan juga dari manusia.
orang pintar lah, dukun lah, paranormal dan lain sebagainya, yang di antara keliruan mereka mengaku tahu hal-hal yang gaib, ya, atau bisa nolak hujan, bisa datangkan hujan dengan bantuan-bantuan dari syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di saat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan, diperlihatkan, dan ini salah satu yang dahsyat, tidak mampu kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kuat menahannya. Bayangkan kalau kita ditampakkan orang yang di dalam kuburan lagi disiksa, ya, saya yakin habis itu kita tidak mau makan, pingsan, tidak mau ketemu orang mungkin, ya, dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, ketika lagi bermajelis dengan sahabat-sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tentang bagaimana bentuknya siksa neraka, nikmatan surga dan lain sebagainya, dahsyatnya siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah Isra Mi'raj, ya, diperlihatkan berbagai hal. Kata Nabi SAW, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian pasti akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Tapi kita tidak tahu apa yang Nabi SAW pernah lihat, sehingga kita sering lalai, ya, lebih banyak ketawa. Nah, kalau udah ketawa tidak ingat mati, tidak ingat neraka, ya. Alhamdulillah, diantara kenikmatan yang kita dapati, kita masih bisa bermajelis, ya, kadang-kadang diingatkan neraka, diingatkan surga, sehingga kita sedikit-sedikit takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit atau banyak, ya. Takut, kemudian tidak lalai, ya, dengan pengajian-pengajian seperti ini. Lalu Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua ini tidak disiksa karena hal yang begitu besar. Di antara para ulama ada yang memaknainya secara zahir, maksudnya dosa kedua penghuni kuburan ini bukan dosa besar, ya. Namun wallahu a'lam bishawab, makna yang benar adalah bukan hal yang besar di sini, maksudnya adalah hal yang sepele dipandang manusia, tapi di sisi Allah adalah dosa besar. Ya, karena nanti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara dosa keduanya adalah namimah. Namimah itu mengadu domba, dan mengadu domba para ulama sepakat adalah dosa besar. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tentang dosa kecil dan dosa besar. Di antara daftar dosa-dosa besar adalah namimah, mengadu domba. Sehingga maksud di sini Nabi SAW mengatakan tidak sesuatu yang besar adalah hal yang gampang disepelekan manusia. Orang mandangnya remeh, ya. Apa saja? Amma ahaduhuma, yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang dari keduanya, salahnya apa? Tidak menjaga diri, menghalang-halangi dari kencing, dari air kencing. Maksudnya ketika dia buang air kecil, dia sembarangan posisinya mungkin, ya, kemudian berdampak sampai air kencingnya terkena kepada dia sehingga dia terkena najis, ya. Dalam riwayat yang lain, la yastabri'u minal baul, yang maknanya bisa tidak membersihkan dari kencing, artinya tidak cebok. Jadi dua hal ini mirip. Yang pertama, tidak menjaga diri dari kencing, misalnya tempatnya lantai yang apa namanya memantul airnya, nyiprat, ya. Tanah pun begitu, kalau terlalu tinggi juga, apa istilahnya sih, nyiprat, ya, bahasa Indonesia, memantul, memercikkan air, ya. Makanya Nabi SAW ketika buang air kecil disebutkan qa'ada, jongkok, ya. Ketika semakin rendah jadi semakin aman dari cipratan-cipratan tersebut, ya.
atau benar-benar buang air kecilnya sembarangan, ya, misalnya di tembok, misalnya tembok jelas mantul lagi, dan lain sebagainya. Atau makna yang kedua dari riwayat yang kedua, wala yastabri'u minal baul, tidak membersihkan kemaluannya dari kencing, dan itu lebih banyak lagi. Kencing sembarangan, kencingnya saja sembarangan tempatnya, bagaimana dia mau menyiapkan media untuk cebok, ya, baik dari istijmar menggunakan benda padat atau istinja dengan air. Tidak ada apa-apa, akhirnya setelah kencing udah selesai, dia tutup lagi, Mas. Ini siksa yang pertama atau dosa yang pertama dari penghuni kuburan yang pertama yang disiksa. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Yang kedua ini selalu berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Apa makna namimah? Namimah secara bahasa mengadu domba. Secara istilah disebutkan oleh para ulama, namimah adalah naqlul hadithi min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi wasyarr, menceritakan ucapan atau perbuatan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan merusak, menimbulkan kerusakan dan pertikaian. Apa bedanya dengan ghibah? Kalau ghibah biasanya tidak diikut sertakan niat untuk membuat pertikaian atau kerusakan. Ghibah juga menceritakan keburukan orang yang orang tersebut tidak suka untuk diceritakan, tapi biasanya tidak niat untuk adu domba. Tapi kalau namimah menceritakan ucapan atau perbuatan orang lain kepada orang lain untuk menabrakkan dua pihak tadi, ya, baik perorangan atau kelompok dengan kelompok, sama namimah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang namimah, la yadkhulul jannata namam. Ini menunjukkan bahwasanya namimah bukan dosa yang sepele. Nabi mengatakan la yu'adzabani fi kabir, maksudnya tidak dipandang besar oleh manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata qattatun, sama maknanya namimah. Kita lanjutkan kisahnya. Fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah, kemudian menancapkannya di setiap kuburan masing-masing, satu tancapan. Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan hal seperti ini? Beliau mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, semoga bisa meringankan siksa kubur dari kedua penghuninya selama masih basah, selama belum kering dari pelepah kurma. Nanti kita sebutkan beberapa hukum yang kaitannya dengan ini. Kata Syekh tentang makna dari hadis ini, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ba'du ashabihi biqabrain fakashafa Allah subhanahu wa ta'ala anhuma fara'a man fihima yu'adzaban fa akhbara ashabahu bidzalik tahdhiran li ummatihi wa takhwifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk memperingatkan dan menakut-nakuti. Di antara metode dakwah memang ada yang namanya tarhib, inzar, tabsyir, ya, mengajak, mengiming-imingi, menjanjikan kebaikan atau memperingatkan, menakut-nakutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi saat ini adalah menakut-nakutkan para sahabatnya dengan menceritakan ini loh, lagi disiksa. Dua orang ini lagi disiksa. Lalu Syekh jelaskan tentang kesalahan dari keduanya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Yang pertama, fa ahadul mu'adzabaini la yahtarizu min baulihi inda qada'il hajah. Tidak menjaga diri dari kencing saat qada' hajah. Wala yatahaffadhu minhu fatusibuhu an-najasatu fatulawithu badanahu wa thiyabah. Ya. Tadi, ketika seseorang buang air kecil kemudian terkena najis yang dia tidak peduli sehingga saat dia sholat akhirnya ya, sholatnya dalam kondisi najis dan lain sebagainya. Ya, kalau seseorang sudah berusaha menjaga diri, ya, berusaha berhati-hati, kemudian qadarullah kena tanpa sepengetahuan dia, ya, dia kira suci misalnya, kemudian sholat, tidak tahu, tidak sadar sampai seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kalau percikan-percikan kecil yang memang susah dihindari, najis-najis ringan ini bisa saja dimaafkan, ditoleransi, karena susah diketahui, susah disadari. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Kalau seandainya seorangnya dari mulai saat qada hajatnya atau saat buang air kecilnya dia sudah tidak peduli, tidak hati-hati, kemudian melihat sendiri, menyadari bahwasanya terkena ya, cipratan yang banyak, kemudian dia sholat begitu saja atau membiarkan dirinya dalam kondisi hadas dan juga najis, ya, dalam badannya atau dalam pakaiannya. Nah, ini yang membuat dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak peduli. Wal akharu syaitanun yas'a bainan nasi bin namimah allati tusabbibul adawata wal baghdha bainan nas. Yang lainnya, syaitan, kata Syekh, selalu berusaha menyebarkan adu domba di antara manusia sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Dan memang bahaya sekali. Namimah salah satu dosa yang besar kita sebutkan tadi, ya. Apa saja celaan? Dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13, ya. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zalim. Ini celaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau terpengaruh dan ikuti orang-orang yang sifatnya seperti itu. Di antaranya adalah masya' bin namim, berjalan masya yamshi dengan membawa adu domba, menyebarkan permusuhan. Yang kedua yang disebutkan Syekh tadi, bahwasanya adu domba menyebabkan permusuhan dan pertikaian, buat orang putus hubungannya, asalnya baik-baik saja jadi tidak baik-baik saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum mal'adh, mau tidak aku kabari kalian tentang dusta, kebohongan. Hiyan namimatul qalatu bainan nas, yaitu adalah adu domba, orang yang selalu menukil semua yang dia dengar, dinukil, diceritakan kepada orang lain, tidak melihat maslahat dan madaratnya, tidak peduli, pokoknya ember, ya, mulutnya ember, suka gosip, yang gosip ini menimbulkan atau sengaja diceritakan untuk menimbulkan perpecahan. Disebutkan oleh para ulama lagi, an-namam yufsidu ashadda minas sahir. Sebagian ulama ada yang mengkategorikan mengadu domba itu lebih parah daripada penyihir. Apa diantaranya? Kata Ibnu Abdul Bar, yufsidun nammamu wal kazzabu fi sa'ah ma la yufsidu sahiru fi sanah. Seorang dengan namimah yang suka mengadu domba bisa dalam sekejap menimbulkan kerusakan. Awalnya tidak ada apa-apa, tidak masalah, damai-damai saja, dalam sekejap langsung perang antara dua orang, antara dua komunitas, dengan sesuatu yang tidak bisa dirusak oleh seorang penyihir dalam waktu yang lama. Penyihir itu kerusakannya disebutkan, kata beliau, seperti itu. Tidak sesingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang mengadu domba. Nabi SAW juga mengatakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah. Mau tidak aku kabari kalian dengan perkara yang lebih afdol dari puasa sunnah, salat sunnah, atau sedekah yang sunnah? Kata beliau, salahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
Fa inna fasada dzatil bain, kata Nabi, karena merusak, bahkan menambah kerusakan, memperparah kedua orang yang lagi berseteru, hiyal haliqah, itulah yang memutus, yang mencabut tali persaudaraan, menghilangkan persatuan dan lain sebagainya. Jadi kesalahannya itu begitu parah, mengadu domba, membuat orang berseteru. Sebaliknya, kalau kita mempersatukan seseorang atau dua orang, dua komunitas yang sedang berseteru, didamaikan, malah mendapat pahala yang bisa saja lebih afdal daripada puasa sunnah, salat sunnah, atau sedekah. Ini diantara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sedikit kaitannya tentang namimah ini. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada salah satu kisah yang dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah pernah jelaskan ya bahwa kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali salah satu kitab yang begitu luar biasa manfaatnya. Namun perlu diketahui bahwa di dalamnya banyak riwayat-riwayat yang dhaif maupun maudhu', palsu ya. Dan itu pun diakui kekurangannya oleh Imam Al-Ghazali sendiri ya. Beliau mengatakan, pernah mengakui bahwasanya dirinya kurang dalam ilmu hadis, sehingga menukil hadis-hadis ya, tidak menyadari bahwasanya hadis palsu. Jadi kalau kita mau baca kitab Ihya Ulumuddin, baiknya membaca kitab ringkasannya yang sudah disaring oleh para ulama, hadis-hadisnya ya, riwayat-riwayat yang tidak benar. Nah, di antara kisah yang dinukil oleh beliau adalah yang dikatakan oleh Hammad ibn Abi Salamah atau Hammad ibn Salamah, seorang tabi'in. Hammad ibn Salamah, seorang tabi'in, pernah bercerita, ba'a rajulun 'abdan wa qala lil mushtari ma fihi aibun illa an-namimah. Ada seorang jual budak kepada pembeli. Kemudian penjual ini bilang kepada pembelinya, budak ini tidak ada kurangnya kecuali dia suka namimah. Dia suka ngadu domba. Ya, mohon maaf Pak, Bapak, ya, itu tenang ya, tidak berbicara sendiri ya. Kemudian si pembeli mengatakan, radit, aku terima, nggak apa-apa, aku beli, ya, aku beli budak ini. Dikira nggak masalah ngadu domba, ya. Padahal lanjutannya adalah akhirnya budak ini tinggal beberapa hari dengan si pembeli baru, majikan yang baru. Kemudian mulai mengadu domba antara suami dan istri majikannya. Apa yang dikatakan kepada istrinya? Sesungguhnya tuanku, suamimu, tidak cinta kepada kamu. Inna sayyidi la yuhibbuk wa huwa yuridu an yatasarra 'alaik. Dia pokoknya niatnya jahat, kemudian pengen nikah lagi atau apa dan lain sebagainya. Fakhudil Musa wahliki min sya'rihi qafahu inda naumih sya'rat hatta asharahu 'alaiha fayuhibbuk. Si budak ini nawarin, mau enggak tak sihir majikan kamu? Ambil silet, kemudian ambil beberapa atau gundul beberapa helai rambut dari suami kamu saat tidur, kemudian tak sihir biar dia cinta lagi sama kamu. Setelah itu dia bilang kepada si suami, si laki-lakinya, ya, majikan yang laki-laki, inna imra'ataka ittakhadat khalilan. Jahat banget, dia bilang istrimu selingkuh. Wa turidu an taqtulak, kemudian ingin bunuh kamu. Maka si budak ini ngasih nasihat kepada si majikannya, coba kamu tidur biar kamu tahu. Ya, tidur nanti kamu akan lihat. Ya, lihat bagaimana istri kamu mau bunuh kamu. Kemudian mereka tidur, suaminya tidur, dan benar istrinya datang bawa silet. Tapi kan tadi disuruh sama budaknya apa? Untuk mau disihir. Tapi si suami mengira bahwasanya istrinya mau membunuh. Akhirnya siapa yang membunuh? Suami bangun, kemudian malah membunuh si istrinya. Keluarga istrinya tidak terima, akhirnya menuntut si suami, sampai akhirnya terjadi pertikaian, adu domba, bukan hanya suami istri, bahkan sampai kabilahnya masing-masing, keluarganya si istri dan keluarganya si suami, keluarganya si istri sampai keluarganya si suami. Ini yang membuat bahayanya sekali namimah,
dipandang sepele sama si majikannya, ternyata sampai seperti itu. Nah, ini kisah yang dikisahkan oleh salah seorang tabi'in, Hammad ibn Salamah. Hammad bin Salamah pernah bertemu dengan salah seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau tidak pernah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Namun beliau pernah bertemu dengan sahabat sehingga dikategorikan sebagai tabi'in. Thiqah, dipercaya oleh para ulama. Maka kita tidak meremehkan hal yang dengan kaitannya namimah. Nah, pernah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, kadang-kadang kita ngomong tidak peduli dampak dari ucapan kita, dilihat sepele, satu kata, dua patah kata, ternyata bisa menimbulkan kesedihan, kebencian, permusuhan dan lain sebagainya. Sehingga kita berhati-hati ketika kita berucap, ya. Bahkan bisa menimbulkan permusuhan antara dua orang, suami istri, bahkan komunitas, keluarga, kabilah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi ada orang yang suka mengadu domba? Nah, yang pertama kita nasihati, ya. Kita ingkari, nggak boleh akhi. Yang kedua kita jangan langsung percaya, cross check. Kalau memang ada kebutuhannya, ada hajatnya. Kalau memang kita tidak punya urusan, tidak usah ikut-ikutan, tinggalkan. Ya, Nabi SAW dikatakan oleh Allah, la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kau patuhi, tinggalkan orang tersebut. Ya. Kemudian berusaha untuk kalau memang perlu diperbaiki, dinasihati. Namun ada beberapa hal yang kadang-kadang kita perlu menceritakan keburukan orang kalau memang ada hajatnya. Ya, misalnya seorang berniat mencelakai teman kita, misalnya kita ceritakan, akhi, teman kamu berusaha mau celakai kamu. Ya, kita selamatkan teman kita. Ya, bukan mengadu domba, tapi yang kita ceritakan memang hal yang nyata. Ya, kita lihat sendiri dia mau mukul atau mau apa, mau ngeroyok, kita sampaikan. Yang kita ceritakan adalah hal yang nyata. Bahkan bisa jadi wajib untuk menyelamatkan teman kita, atau mustahab minimalnya, sunnah. Jadi kita ceritakan keburukan orang tadi. Atau bisa jadi mubah. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah ketika berperang, mencoba memperseterukan antar musuh. Pernah disebutkan bahwasanya para sahabat pernah melakukannya di antara kelompok-kelompok yang berkhianat kepada Nabi SAW, Al-Ahzab. Ya, sahabat mencoba untuk mencerai-berai persaturan mereka agar kaum muslimin bisa mengalahkan mereka ketika perang. Ya, nah ini disebutkan mubah oleh para ulama. Atau ya, kita berencana untuk mengislahkan antara dua orang yang sedang berseteru, ya, maka diperbolehkan. Yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu disampaikan bahwa siksa kubur adalah nyata. Ya, siksa kubur nyata dan kita harus beriman. Buktinya apa? Hadis ini. Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'azzaban. Berarti di kuburan sudah ada nikmat yang disegerakan atau siksa yang disegerakan. Dan bukan sesuatu yang aneh, Bapak Ibu sekalian. Ada di antara kaum muslimin yang tidak percaya dengan siksa kubur. Sedikit saya tambahkan, ada satu kelompok yang diingatkan atau diperingatkan oleh para ulama yang suka menggembar-gemborkan khilafah. Ya. Saya tidak berbicara keumuman setiap orang yang mengikuti kelompok ini, ya, yang pernah dilarang oleh pemerintah intinya. Saya tidak menyamaratakan. Yang saya sebutkan adalah pemimpinnya atau perintisnya. Dia dari negeri Syam, Palestina kalau tidak salah, atau tempat lain namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani ini punya beberapa keliruan. Di antaranya dia selalu menakar agama ini dengan akal, padahal yang benar adalah dengan dalil. Yang kedua, di antara kekeliruan dia tidak meyakini bahwa hadis ahad itu hadis yang perawinya atau jalurnya hanya satu aja. Kalau selain hadis ahad itu ada hadis masyhur, ada hadis mutawatir dan lain sebagainya yang jalurnya banyak. Tapi kalau satu hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur saja atau satu sahabat saja disebut dengan hadis ahad. Kata beliau, hadis ahad itu tidak memberikan kita makna yakin. Artinya bisa diperdebatkan. Dasar ini yang membuat beliau tidak percaya dengan azab kubur.
dan nikmat-nikmatnya. Karena memang hadis-hadis azab kubur dan nikmat-nikmatnya hadis-hadisnya ahad. Sedangkan keyakinan kaum muslimin Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya meskipun hadis ahad, kalau hadisnya sahih, perawinya sahih, maka sama-sama memberikan kita keyakinan bahwa maknanya, kontennya selalu benar insyaallah. Di antara hadis ahad yang masyhur, hadis Umar, innamal a'malu binniyat, hanya lewat jalur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi seluruh kaum muslimin sepakat hadis ini sahih dan dijadikan pegangan bahwa setiap ibadah, setiap amal soleh harus dilandasi dengan niat. Termasuk hadis-hadis tentang siksa kubur, meskipun tidak mungkin, tidak bisa dibayangkan oleh manusia dan lain sebagainya, tidak sesuai akal, tapi kita patokannya adalah dalil. Nah, sehingga perlu kami sampaikan di sini kaitannya tentang siksa kubur. Ada sekelompok yang di dalam kitab-kitabnya dan dipelajari kitab-kitab ini di komunitas itu, sehingga perlu berhati-hati. Ya, lebih baik cari yang sudah benar-benar diakui oleh para ulama tentang akidah dan semuanya. Berhati-hati. Kalau misalnya teman-teman mau cross check, mau tabayun, silahkan bisa dipelajari, cari kitabnya, kemudian tanya apakah benar dan lain sebagainya, silahkan. Barangkali mungkin saya keliru. Namun ini yang kami dapati di antara kelompok-kelompok yang keliru di kaum muslimin. Ya, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani, pencetus kelompok yang seringnya menyerukan khilafah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua. Semoga yang benar bisa bermanfaat bagi kita dan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah Allah ampuni kita dan itu datangnya dari kita sendiri dan juga dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.